Nah itu kadang-kala terjadi seperti itu. Ya itu kan kayak cinta banget gitu kan. Jadi nerima apa padahal dia pernah disakiti yang sangat mendalam ya sama temennya sendiri kan. Ya itu kan istilahnya pedes lah kak. Iya, pedes ya kayak. Padahal cabai mah pedes enak ya kak. Iya pedes banget itu sama temen sendiri ditikung gitu. Set. Let's fight. Lockdown. Halo Adena people, how are you today? Awesome pastinya, welcome back to our YouTube channel again. Adena Akustik with Nata and Naomi. Yes. Ya, kak keren banget sih pakaiannya. Iya dong, keren dong. Baru ya? Baru Baru pakai. pakai. Lama di toko baru pakai ya. Ya guys. Keren ya kak? Keren nggak guys? Nah kalau kalian berminat nih batiknya, kalian bisa hubungin di kolom deskripsi, nanti kita cantumin ya kontaknya. Iya. Kalian bisa hubungin. Ini cukup murah dan bahannya nyaman nih guys. Nyaman. Enak dipakai. Harga terjangkau tapi nggak murahan kak. Bermutu kok kak ini bagus, seperti kak ada yang bilang seperti harga yang mahal gitu loh kak. Oh iya. Harganya pokoknya terjangkau deh guys. Yes. Nah kalian juga bisa beli untuk lebaran atau untuk kalian Natalan, untuk apapun juga ada untuk event-event kalian kasih ke orang. Oh iya. Untuk hadiah apa gitu gini ya, udah mau lebaran sih kak ya, jadi pas banget ya kak buat betul. hadiah lebaran. Kalau Natal Gitu masih ya, lama guys. sih kak. Nah guys, Ya, seperti pokoknya itu jangan lupa guys. ya. Jangan lupa nanti kalian Kalau mau keren kayak kami, just buy it. Kita cantumin di bawah. Oh Asia. Nah guys, kita minum dulu nih guys. Karena hari ini kok cukup sejuk gerah banget sih ya. kak, kebalikannya. Mau hujan kali ya kak? Mau hujan nih kak. Aduh. Oke. Kak pernah dengar kata bucin nggak kak? Bucin itu yang buat penyedap makanan bukan kak? Micin itu kak. Oh micin. Generasi micin. Iya. Nah untungnya kita bukan generasi micin bukan ya kak? Bukan. Itu mah yang masih muda banget ya. Kita enggak. kan masih muda aja ya, bukan banget generasi ya, micin. Nah, iya. Pernah dengar nggak bucin itu? Pernah kak, sih apa, kak, cuma saya dulu penasaran apa sih bucin itu. Ternyata singkatannya adalah budak cinta. Yes, kalau kemarin kan ada budak tagihan ya. Oh, iya. Buta. Sekarang Kalau budak sekarang tagihan. Bucin. Iya. Bucin tuh benar Kenapa sih, kak, budak Kak, tagihan di era-era Bukan milenial bucin, ini tuh sangat-sangat gimana ya? Budak tagihan tuh bucin kak? Bucin. Di era milenial ini sangat-sangat banyak eksis kak, gitu banyak ya. banget iya kak. Ternyata banyak. ya. Zaman kita dulu mah nggak ada istilah gitu ya kak. Kayaknya nih. Tapi sebenarnya udah ada. Cuma mungkin ada istilah yang istilah ini muncul viral aja anak-anak muncul di kalangan sekarang gitu. Iya. Tapi sebenarnya dari zaman dulu kita pacaran juga kayaknya udah ada sih. Udah ada benar. Bucin itu kak, ini agak ditarik. Oh iya, oke dikit, kak. Soalnya kaki saya panjang kak, susah nanti ketendang. Nah seperti itu kak. Ya. Jadi bucin itu Gimana kak kayak macam gini kak. Jadi baik itu pihak perempuan atau laki-lakinya itu terlalu cinta banget. Ya istilahnya terlalu habis-habisan lah gitu, jor-joran lah gitu ya. Pokoknya, apa ya bahasanya ya? Habis-habisan pokoknya. Habis-habisan lah ya. Tergila-gila banget kak. Kayak macam diperbudak gitulah Iya. jatuhnya. Tapi dia merasa happy melakukannya kak. Dia tidak merasa diperbudak. Jadi dia tidak merasa bahwa. Jadi mungkin seperti. Kadang ya, bisa bertepuk sebelah tangan sama nggak ya? Bisa ya. Jadi yang satu itu dimanfaatin kak. Oh iya. Misalkan kayak mungkin saya sih Jujur, bukan kak? Ya pernah, tapi istilahnya nggak sampai dalam ya, nggak sampai dalam. Maksudnya gini nih, waktu SMA saya pernah menyukai perempuan tuh ya waktu itu. Saya sampai ya padahal udah tahu ya perempuannya tuh nggak ada ketertarikan ya sama saya gitu. Kasian tapi deh, saya kejar gitu sampai saya bela-belain ke rumahnya gitu hanya untuk lihat gitu. Lihat gentengnya doang. Tapi kakak nggak berani masuk kan? Iya, tapi di luar tapi ngeliatin. Kayaknya udah puas gitu ngeliatin dia keluar lagi. Gitu. Lagi keluar dia. Waduh, pujaan hati lagi keluar gitu. Akhirnya pulang lagi. Ya pernah tapi nggak berani menyatakannya kak. Karena mungkin karena kakak udah tahu bahwa dia tuh nggak ada rasa sama. Ya mungkin itu juga tapi nggak tahu ya, nggak berani aja, nggak cukup berani untuk mengatakan. Jadi dibiarkan itu mengambang aja. Mengambang aja. Akhirnya satu ketika saya malah dekat dengan
sahabatnya gitu Kak. Oh alah, akhirnya jadian Kak. Sempet ketertarikan, tapi enggak lah karena sahabatnya kan jadinya. Oh ya nggak enak ya Kak, jadi seperti ada kode etik yang tidak tertulis ya Kak ya. Akhirnya malah saya agak ada rasa ke sahabatnya, tapi akhirnya tidak jadilah. Tapi sahabatnya tahu nggak bahwa Kakak ada rasa sama sahabatnya itu? Tahu. Oh jadi Kakak teman curhat sama-sama tahu jadinya. Oh jadi karena itu. Nah, jadi mungkin perhatian ya Kak ya. Pernah nggak? Saya pernah Kak. Bucin kayak gitu pernah, Kak? Pernah tuh, malu banget Kak. Udah kayak itu gimana tuh? Iya sampai saya beliin Kak, percaya nggak? Beliin, waduh. Iya hadiah, maksudnya gini. Pas dia ulang tahun saya beliin hadiah Kak. Walah. Semoga dia nggak nonton nih. Itu budak cinta banget ya, budak. sampai beliin. Kalau saya sih belum nggak sampai ke sana sih Kak. Pernah saya ceritain dong. Masa nggak pernah sih Kak? Lupa kali Kak, udah lama Kak. Jadi saya tuh ngasih hadiah tuh kayak bisa gini Kak, misalnya happy udah ngasih hadiah gitu. Gitu Misalnya lagi kemana, udah ada ini kayak, aduh saya seneng banget ngasih hadiah, dan dia pun happy menerimanya. Tapi nggak tahu deh bapak dia manfaatkan. Untuk udah lepas Kak. Kayak semacam kakak nih semacam tantenya gitu ya. Jadi lebih muda Kak. Nah, berarti tantenya tepat dong. Oh my goodness, aduh. Tapi ya balik lagi Kak. Tapi udah. Balik lagi ya Kak. Memang fenomena bucin ini. Iya kayaknya emang dari zaman ke zaman sih ya. Saya bisa merasakannya, jadi tergila-gila banget. Jadi padahal biarpun dia nggak nembak, tapi kayaknya aduh selalu ada hoping, selalu ada harapan, kayak gitu benar. Iya. Kayak rasain tuh. Iya. Udah gitu padahal nggak jelas gitu ujungnya gimana. Tuh dia itu suka ngajak saya makan kan berdua, percaya nggak? Jadinya kan jadi dia malu banget dikasih. Kayak inilah ya namanya kayak dia jemput ke rumah. Dulu pakai, jadi ayo kita makan roti bakar PHP lah gitu ya. Jadi cuma saya doang yang diajak Kak berdua, jadi ngobrol sampai malam. Jadi kesannya waduh kayaknya di spesial gitu. tapi nggak pernah ada tembakan itu. Kasian banget tante ini ya Kak ya. Aduh astaga, ya ampun. Ya udah akhirnya itu berlangsung bertahun-tahun, akhirnya sudahlah, akhirnya saya jadi sebel. Kayaknya mungkin semua teman-teman juga yang nonton podcast kali ini pernah kali ya ngalamin namanya. Tapi lucu sih Kak, lucu. Jadi punya pengalaman kayaknya, aduh. Itu tuh ada desire juga ya, ada pasti. Suatu hal yang gimana jadi gitu ya, rasa-rasa deg-degan banget Kak, jadinya aduh. Saya juga pernah tuh Kak, satu ketika Kakak omnya atau enggak, saya mengagumi seorang perempuan itu, padahal perempuannya tuh tante bukan ketemu Kak? Di angkot. Di angkot gitu. Ketemu di angkot, beda SMA ya waktu kirain tante Kak. Beda waktu SMA Kak. SMA. Jadi pakai seragam SMA. Nah, saya naik angkot, tiba-tiba kayaknya menarik nih, ceweknya tomboy gitu ya, cantik, tomboy. Turun di tempat itu yang dekat sekolah, pokoknya di Bandung lah, daerah Dago. Putih Kak atau abu-abu kulitnya? Abu-abu kali seragamnya. Nah akhirnya singkat cerita saya tuh jadi kayak sering ke sana Kak, naik angkot sengaja ke sana, ke tempat itu. Tapi sampai berapa lama tuh nggak pernah ketemu Kak. Kan itu kayak diperbudak sama cinta kan, kayak gitu kan. Ketemu sekali, udah ketemu lagi. Nggak pernah ketemu lagi. Saya udah nunggu di sana. Jangan dia ngintip, iya ada dia aja udah berapa gitu Kak. Kayaknya itu lucu banget tuh kejadian tuh. Tapi itu sih unforgettable sih. Jadi kayaknya itu culun banget. Dia kan inget Tommy Page, almarhum Tommy Page. Penyanyi terkenal itu loh guys. Itu zaman saya masih SMP Kak, saya masih di Bandung ya. Mungkin dulu ya. Banyak yang belum tahu kali ya. Aku tergila-gila banget, udah meninggal guys. Mungkin yang semua kita masih tahu ya. Tergila-gila banget Kak. Jadi saya punya kasetnya dari awal, Shoulder to Cry On sampai ini. Dan tiba-tiba ada kabar Tommy Page diwawancara, di interview di Ardan FM radio. Akhirnya saya bela-belain kan ke sana Kak. Aduh pakai angkot tuh nggak salah. Wah ternyata di sana banyak abg-abg sosial saya bawa bunga, wah gitu. Tiba-tiba Tommy Page nggak ada Kak. Jadi tuh kayaknya entah gini ngumpet atau apa. Dan tiba-tiba kakakku datang jemput Kak, suruh pulang. Tapi kalau itu bukan bucin kali ya Kak? Oh itu mah bukan ya, itu cuma mungkin nih namanya apa sih Kak? Ya? Namanya apa sih Kak kalau yang fans tergila-gila itu namanya? Apa ya namanya? Lupa sih. Secret admirer. Bukan yang istilahnya, tapi itu istilah buat orang yang sampai rela dia apa ini enggak, ini kayaknya kayak tergila-gila banget Kak. Bukan sih kayaknya itu Kak. Bukan, kalau bucin tuh oh ya ada hubungan teman ya dekat ya Kak ya. Iya. Pernah nih seperti ini nih bucin tuh ya Kak. Jadi mendekati
perempuan, misalkan laki-laki, seorang laki-laki mendekati perempuan sampai segala sesuatu tuh dia habis-habisan sampai dia lupa kerja, lupa gitu. teman, lupa keluarga, lupa kerjaannya, dia jadi misalkan atau bahkan lupa diri kadang-kala jadi misalkan diri sendiri, pokoknya yang penting misalkan dia bener. ke bioskop kemana dia traktirin semua, padahal dia belum tahu bahwa si perempuannya itu jatuh cinta sama dia juga, tapi dia mungkin dia melakukan itu buat mengambil hatinya, Kak. Iya, tapi supaya terlalu cinta, habis-habisan gitu, gitu kan. Kadang-kala seperti rela, itu kan. Mungkin rela bangkrut lah demi dia gitu. Dan ceweknya pun nggak tahu. Pada ujungnya juga pernah juga kan ada case pada ujungnya ternyata perempuannya itu emang nggak suka gitu kan. Nggak suka tapi dimanfaatin, Kak. Kalau sebenarnya cewek itu nggak suka dan dia baik, Kak, dia akan stop itu, nggak akan biarin banyak itu terjadi, Kak. Jadi itu dimanfaatin, Kak. Jadi kan gimana ya fenomena ada juga bucin sih, itu? Kak. Bucin itu dia tuh rela. Jadi nih bucin itu masih ini tadi kan dia belum jadian nih. Ini bucin sudah pacaran, guys, sudah jadian. Nah, si ceweknya ya, anggap ceweknya ya, dia tuh sering dipukulin sama cowoknya, Kak. Kalau misalnya marah, jadi marah, tapi dia tetap. Tapi dia bilang ini, waduh ini tanda perhatian. Aduh, saya berarti kelakuan saya keterlaluan banget sampai cowok saya marah. Jadi dia tetap dipukul rela, Kak. Itu kan sangat bodoh banget gitu loh. Jadi bener-bener itu mah dia ini kayak udah toksik ya jatuhnya ya. Sampai dia berarti next time saya nggak boleh bikin dia marah. Iya tuh. Berarti saya nggak boleh bikin dia marah lagi nih. Next time katanya gitu, Kak. Jadi dia rela dikasarin karena ya dia bagi dia tuh cinta banget gitu loh, Kak. Aduh serem banget ya. Oh iya. Kayak film ya, kayak film iya, apa tuh ya? Kayak film. Jadi gini, Pak, Kak. Jadi lama kelamaan dia kan bilang bahwa apapun yang dilakukan pasangannya itu adalah kesalahannya. Oh iya, aku pernah dengar itu cenderung psycho nggak sih, Kak? Kisah seperti itu. Jadi memang jadi kadang-kala malah pasangannya yang bersalah, dia yang minta maaf. Jadi tuh katanya, Kak, itu karena ada rasa takut yang mendalam untuk kehilangan dia. Oh, I see. Kasihan deh ya, orang kayak gitu. Itu bucin. Itu karena bucin banget kalau ya seperti budak. Kalau budak itu kan jatuhnya kalau dia misalkan diperbudak ya, perbudakan gitu, Kak. Perbudakan itu kan saking takutnya sama orang yang tuannya lah, yang dia melakukan apapun, disuruh apapun, dicambuk kayak atau apapun dia mau. Ini karena mungkin kayak takut gitu. Dia nggak cinta lagi atau apa nih. Dan ada juga fenomena apa, Kak, katanya. Jadi dia takut kalau nanti pisah sama cowoknya suka mukul itu nanti nggak ada lagi yang bisa menerima cowok itu apa adanya seperti dia menerima apa adanya, Kak. Itu so stupid, Kak. Dan dia bilang aku yakin dia akan berubah. Padahal nggak jelas. Pernah nggak sih, guys, kayak gitu? Jangan sampai kadang juga ada case-nya seperti ini juga, Kak. Jadi si perempuannya tuh jadi si cowoknya tuh selingkuh dengan temennya ya. Teman si perempuan itu. Nah, habis itu si laki-lakinya itu kan pacaran sama temennya kan, gitu kan. Jadi putus lah. Nah, habis itu si laki-lakinya itu putus sama temennya itu, pengen balik lagi. Tapi si perempuannya itu dengan bodohnya memaafkan. Nah, itu kadang-kala terjadi seperti itu. Ya, itu kan kayak cinta banget gitu kan. Padahal dia pernah disakiti yang sangat mendalam ya sama temennya sendiri kan. Ya itu kan istilahnya pedes lah, Kak. Iya, pedes ya, kayak. Padahal cabai mah pedes enak ya, Kak. Iya, pedes banget itu sama temen sendiri ditikung gitu. Tapi dia memaafkan bahwa itu sebuah. Ini jadi seperti kasih agape ya, Kak ya, kasih tanpa syarat ya, Kak. Tapi ya mending ya kalau bisa berjalan baik ya, Kak. Kalau ternyata ujungnya tidak berjalan baik dan itu kan nggak akan sangat sehat juga. Sehat, Kak, itu nggak. Ya jadi intinya bucin itu seperti itu, guys. Jadi ya. Aduh, I hope generasi micin zaman sekarang jangan kayak gitu ya, Kak ya. Ya semoga jangan ada lah ya yang diperbudak sama cinta ya. Buat apa? Karena cinta atau jodoh itu kan udah ada yang ngatur ya gitu istilahnya. Dari tulang rusuknya kan kita udah sama-sama tahu. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nih, Kak, ada nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir sih. Aduh, masih banyak. Tuhan pasti menyediakan buat adik-adik semua pasangan. Jadi banyak ya yang terbaik lah ya. Umur belasan tahun masih khawatir, Kak, udah khawatir udah pacar. Kak, ini ada ciri-ciri bucin, Kak. Ya. Apa nih, Kak? Si cewek sering lupa temen. Si cowok cewek lah ya. Terus kemana-mana selalu bareng, Kak. Terus apa kata sang cowok selalu dia iyain. Terus baju banyak yang couple. Itu salah satu jadi, contohnya. Kalau adik-adik semua punya baju couple banyak, berarti kalian tuh jadi korban bucin ya.
Di Instagram full foto berdua, Kak. Wow. Lalu rela nungguin cowoknya di salon berjam-jam. Kok cowoknya ke salon sih, Kak? Ceweknya. Ceweknya salon berjam-jam. Rela mengejar kemanapun ya, sampai ke ujung dunia pun dia kejar. Jadi gitu. saling-saling ini bucin nih. Si cewek lebih mirip babu daripada pacarnya. Oh. Daripada pacar. Oke, I see. Ya jadi, mungkin bisa juga ya, bener juga sih, bisa juga. Terus kadang ya kalau kita ngelihat orang pamer-pamer foto di Instagram gitu ya, kemesraan. Kayak yang ada dunia lain, Kak. Iya mungkin saja. Kadang ada juga case yang memang. Kalau udah menikah sih nggak apa-apa ya, kayak kalau masih pacaran. Kadang juga ada case seperti pamer-pamer di situ, padahal hatinya tuh nggak begitu gitu, lagi remuk gitu istilahnya. Ada juga case gitu. Dipasang di situ kayak cinta-cintaan seolah-olah gitu, dia selalu happy, dunia dilihat seperti itu, kayak gitulah guys ya. Dan ini Kak, ada lagi Kak, jadi kalau pacarnya cuek dikit dia tuh galau banget Kak, galau seperti dunia tuh kayak runtuh. Sama sih ya, fenomena bucin ini. Jadi apa solusinya Kak buat para bucin ini Kak? Ya pokoknya intinya jangan maulah jadi bucin, karena apa ya, itu sesuatu yang nggak jelas lah ya buat diperjuangkan ya istilahnya. Lebih baik kalau kalian memang itu bukan pasangan yang tepat buat kalian, lebih baik sakiti mulu jangan ya Kak. Iya, lebih baik keluar dari lingkungan itu, udah cabut aja. Apalagi kalau udah respon perempuannya atau pasangannya ya, kalau misalnya laki-laki respon perempuannya tidak meresponi dengan baik ya istilahnya, nggak ada hope. Iya, nggak ada. Udah tinggalin gitu.